Oke, kemudian untuk bak sebenarnya ini harus dipasang glogor ya, kita pakai. Cuman kelebihan dia itu ada di sini. Setiap palangan, setiap tulangan bak orang ukuran. Ini kawan-kawan otomotif semua, jadi Traga ini sudah finish ya dalam pengerjaannya. Jadi item-item apa aja yang perlu kita tambahkan untuk unit baru Traga ya, terutama untuk di muatan overload ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan dan kita rubah untuk penggunaan di medan yang sangat ya katakanlah jalannya tidak mendukung dan tidak. Oke, kita bahas satu-satu sekarang. Oke, yang pertama adalah untuk mesin itu kita setel minyaknya ya, fuelnya kita setel, kita boroskan sedikit. Itu untuk mesinnya hanya cukup itu aja sih yang perlu kita rubah, nggak perlu ke yang lain-lain dulu, cukup setelan minyak. Kemudian untuk di kaki-kaki, sekarang di kaki-kaki yang perlu kita rubah satu per, kemudian kedua selumbung. Untuk bak kita penambahan ram di atas, kemudian glogor di bawah saya sarankan untuk ditambah karena muatan terlalu banyak bisa mengakibatkan tulang-tulang bak aslinya itu bisa bengkok. Sekarang kita lihat baknya bagaimana pengerjaannya. Seperti ini. Untuk depan pengaman bodi kita tambahkan dengan plat strip 3 cm, 3,5, ketebalan mungkin 2 mili atau 3 mili yang lebih bagus ya ke depan. Kemudian di samping sini juga untuk pengaman dinding. Kemudian kita tambahkan tulangan-tulangan seperti ini. Ini saya menggunakan plat strip 8 mili dibentuk siku L gini. Usahakan semua menggunakan baut ya, menggunakan baut payung karena terlihat akan lebih rapi, juga nggak terlalu tajam lah. Jadi kalau ada muatan dia nggak terlalu merusak muatan ya. Ini kita tambahkan satu sisi ada 3, sebelah sana 3, sini 3. Kemudian untuk di pintu itu sama, kita tambahkan juga untuk pengaman dindingnya ya. Ini kalau untuk yang di bak. Kemudian kita lihat sekarang yang di kaki-kakinya. Sebenarnya bak ini harusnya diglogor ya, cuman karena menekan budget sang pemilik, biar dulu mas, nanti glogornya belakangan karena budgetnya terbatas. Itu glogornya memang kita belum kita pasang ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga ya, untuk pemakaian baut-baut seperti ini di bawah ya. Inilah. Nah, contoh baut seperti ini ya. Ini kita baut dari atas ke bawah ya. Tapi jangan lupa ya, ini harus di dalamnya kita kasih ring. Jadi sekenceng apapun baut ini kita kencengin, dia nggak akan peot. Karena kalau nggak ada ring, ini akan peot ya. Ini akan peot kalau kita kencengin. Jadi di dalam sini ada ringnya. Jadi bisa kenceng juga nggak akan peot ya. Nih, semua seperti itu ya. Kita kasih ring di dalamnya. Ini baut 12, payung 12 ya. Kita kasih ringnya pakai mur 14 di dalamnya. Jadi ya sekencang apapun dia nggak akan peot dan dia akan. Oke, kemudian untuk bak sebenarnya ini harus dipasang glogor ya. Kita pakai UNP 7 cm. Kita gunakan 7 cm. Kita pakai glogor. Cuman karena yang sang pemiliknya dia bilang nanti aja mas pemasangan glogor, kita tes dulu ini kuat apa enggak ya. Jadi nih ada lagi sasis bak ini sebenarnya nggak tebel ya, platnya nggak tebel. Ini paling sekitar 2 mili, kayaknya nggak ada ya 2 mili ya. Cuman kelebihan dia itu ada di sini.
Setiap palangan, setiap tulangan bak itu ada plat seperti ini, ada ganjelnya seperti ini. Nah, inilah yang bikin kuat. Sebenarnya kalau platnya sendiri nggak begitu tebal ya. Nah, itu semua ada seperti ini, semua ada ininya semua ya di tiap palang-palang baknya. Dan sebenarnya saya menyarankan kalau memang mau bener-bener siap kerja bener, ini harusnya dipasang glogor sekalian pakai UNP 7 cm atau 6,5 biasanya ya. Jadi case-nya dia 6,5. Itu. Ini untuk bak ya. Sekarang kita lihat untuk kakinya apa aja yang kita oprek, kita rubah. 3. Oke, sekarang untuk kaki-kakinya apa aja yang dirubah ya, apa aja yang dioprek ya. 1 per kita tambahkan 1 biji karena per ini udah dirasa tebal semua ya. Ini per ini dengan punyanya NKR sama ini, dengan Isuzu LF NKR sama ini, macan itu tebalnya sama. Kemudian per ya kita tambah 1 sebelah. Yang berikutnya yang dioprek adalah selumbung itu sendiri. Nah, di sini selumbung ini kan sangat riskan ya, sangat riskan karena kalau terjadi kerusakan selumbung itu ya akan fatal, artinya akan sangat menyusahkan kita apalagi di jalan. Makanya di sini ya sekalian selumbung kita lakop ya. Ini kita lakop, selumbung ini kita lakop nih hasilnya. Coba Mas dijom dari bawah. Nah, ini hasil lakopan. Ini plat tambahan ya. Dan lakopan jangan sampai diputus ya. Ini dari ujung sini sampai ke sini jangan putus. Ini kita buka ya seperti gambar sebelumnya, video sebelumnya ya. Ini kita potong dulu, kita potong, kita copot, baru kita pasang bahan lakopannya, kita las mati, baru tatakan ini kita pasang lagi, kita sambung lagi, kita las lagi ya. Nah, ini untuk kaki-kaki 1 per, kedua selumbung. Nah, kemudian untuk kalter ya, kalter seperti kita tahu kalau di jalan pegunungan berbatu, jalan rusak akan sangat riskan ya, kalter nyangkut. Ya, jadi di sini saya kasih pengaman juga untuk kalter. Jadi saya kasih plat pengaman kalter itu Mas, depan Mas. Oke. Nah, ini sangat penting ya untuk daerah pegunungan. Plat kalter ini harus ada seperti yang di mobil-mobil L300 ya. Itu kita pasang juga. Cuman di sini agak susah karena dia untuk kalter dia di belakang sasis palang. Sementara kalau L300 itu di depannya kalter ada sasis palang, di belakangnya masih ada gantungan mesinnya. Jadi bisa dapat dua-duanya. Nah, di sini tidak. Karena kalter ini di paling belakang. Jadi cara kita membuat plat pengaman itu dengan cara seperti ini ya. Kita pasangkan plat strip 8 mili. Ini 8 mili kali 6 cm. Kita las di sini, kita matikan di sini dengan sasis palang ini. Kemudian kita bikin lubang baut. Terus kita bentuk plat pengamannya menggunakan plat 8 mili ya ini ya. Jadi untuk plat kalter usahakan menggunakan plat yang tebal. Paling tidak 6 mili ya. 6 mili atau 8 mili lah, yang pas itu 8 mili karena dia sudah kuat sekali ya. Nah, itu ya. Kemudian kenapa nggak langsung di sini ya? Karena kalau kita langsung pasang di sini, plat kalter ini kita tempelkan di sini, dia akan nyangkut sama kalternya. Dia kurang rendah, kurang ke bawah platnya. Jadi makanya kita pasang ini sekalian untuk dudukan bautnya, untuk pengunci bautnya. Jadi plat kalter ini usahakan bisa dibongkar dan dipasang. Itu ya. Jadi manakala kita mau buka kalter atau mau apa, ini cukup dengan membuka bautnya aja udah selesai. Itu kedua. Kemudian ketiga, jangan lupa ini dikasih lubang ya. Ini kan ada baut tabnya dia nongol sekali. Ini harus kita bikinin lubang yang lebih lebar ya. Kita bikinin lubang yang lebar kayak gini. Karena ada baut tabnya di sini nongol. Ya. Ini plat pengaman kalter. Jadi
saya sanksi kalau nggak kita pasang ini, nanti di jalan jelek dia tersangkut ya. Jadi untuk mengamankan kalter. Kemudian ada lagi di sini yang kita rubah, tangki solar. Jadi tangki solar kita naikkan, karena kalau aslinya standarnya dia terlalu ke bawah ya. Pengalaman mobil kawan yang nggak kita naikkan itu nyangkut untuk di jalan jelek. Jadi tangki kita naikkan. Kita lihat tangkinya mas, naikkan seberapa mas. Oke, jadi tangki kita naikkan kurang lebih 5 cm ya. Kita hanya buka tangkinya, kita buka dudukan bautnya, kemudian kita pindah lubangnya, kita bikinin lubang baru lagi. Ini tangki saya naikkan 5 cm ya, 5 cm takutnya, dan memang sudah terjadi di tempat kami ini nyangkut. Ini PH kan, sayang ya mobil baru, tapi sayangnya mobil ini kotor ya, belum dicuci. Jadi dari dealer ke sini hujan-hujan nggak dicuci dulu, langsung dikerjakan. Dia kayak gini, ini masih kotor semua. Itu ya tangki. Kemudian apalagi ya, tangki sudah, ngelakop, per, kemudian tata pengaman kalter udah kayaknya ya, cukup. Kayaknya itu yang perlu kita tambahkan di unit baru ya. Jadi untuk kaki kita penambahan per, kemudian selumbung kita lakop, itu untuk kaki. Kemudian yang lainnya tangki solar kita naikkan ya, kita naikkan 5 cm kurang lebih. Kemudian plat pengaman kalter ya, itu untuk daerah bawah ya. Kemudian yang di bak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu yang kita tambahkan, dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau langsung kita pasang glogor untuk bak. Kemudian untuk mesin cukup dengan menyetel minyak aja, kita borosin dikit aja, itu udah cukup bagus tenagonya. Mungkin itu aja ya yang perlu ditambahkan di sini nanti. Satu lagi kawan ya yang perlu saya sampaikan, cuman belum saya pasang ya karena nunggu materialnya belum ada. Itu kalau untuk muatan overload ya, muatan barang yang overload, ini kita tambahkan kancing ya, kita bikin kancing buatan di sini ya. Cuman ini sengaja belum saya pasang karena sudah ada, cuman belum datang aja, tinggal ngelas sebenarnya itu yuk. Jadi ini kita tambahkan kancing seperti ini ya, karena kalau kita mengandalkan kancing aslinya takutnya nggak kuat, nanti kita tambahkan kancing. Baik kawan-kawan, mungkin itu ya, itu yang perlu kita tambahkan di mobil unit Raga baru untuk siap kerja di muatan overload dan di lahan yang memang overload. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua. Tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi untuk sombong, pamer. Tidak, kemampuan saya juga masih sangat sedikit. Salam hormat juga untuk para senior. Mudah-mudahan kritik saran para senior semua bisa membangun saya untuk lebih baik lagi. Jangan lupa dukung channel saya Bengkel Mas Parno untuk dapat kami lebih berkembang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.